Salah satu series yang sedang ramai dibicarakan saat ini adalah sebuah key series atau series yang diproduksi oleh Korea yang begitu ajaib dengan cepat mampu meraup hati banyak penonton. Termasuk salah satunya adalah saya sendiri. Genre-nya adalah action drama dan diadaptasi dari sebuah webtoon yang berjudul sama dengan judul key series ini. Jumlah episodenya cukup banyak dan sekarang masih ongoing yang bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas episode 1 sampai dengan episode ke-8. Dan ini dia Moving Universe. Let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali series yang satu ini. Agar mendapatkan cinema experience yang jauh lebih maksimal, saya sarankan kalian nonton dulu aja seriesnya secara langsung, baru balik lagi ke pembahasan kita yang berikut ini. Series ini diawali dengan memperkenalkan Kim Bong Sok, di mana dia bermimpi sedang terbang dan akhirnya terjatuh. Ini adalah mimpi buruk yang berulang kali dia alami. Dia kemudian terbangun dalam keadaan terikat di tempat tidurnya dan ibunya yang bernama Mi Hyun memanggil namanya. Rupanya Mi Hyun sedang menyiapkan sarapan di lantai bawah dan Bong Sok sangat bersemangat mencium aroma masakan ibunya. Di tempat lain, Jang Wi-so mencoba untuk bersemangat dengan restoran ayam baru ayahnya yang baru saja dibuka. Tapi di sisi lain, dia khawatir setelah mendapatkan seragam baru sekolahnya. Wi-so sadar bahwa sebenarnya ayahnya yang bernama Ju-won kekurangan uang dan dia tidak ingin ayahnya stres. Makanya dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan membuat kesepakatan baru dengan wali kelasnya karena dia akan lulus pada akhir semester. Mereka berdua pun akhirnya berpisah di mana Wi-so bergegas menuju ke sekolah. Sementara itu, Bong Sok juga bersiap-siap bergegas menuju ke sekolah meskipun dia sadar kalau dia sudah terlambat. Namun ibunya terus menambahkan beban ke dalam tasnya. Mi Hyun ini sebenarnya khawatir kalau Bong Sok akan terbang jika tidak ada sesuatu yang menahannya. Dia kemudian meluangkan waktu untuk memeriksa ponselnya untuk mengecek apakah ada kecelakaan misterius yang dilaporkan hari ini. Bong Sok dan Wi-so secara tidak sengaja bertemu dalam perjalanan menuju ke sekolah. Bong Sok menawarkan untuk membayarkan ongkos busnya Wi-so karena kartu Wi-so ditolak. Dari sinilah mereka akhirnya mulai ngobrol satu sama lain meskipun dalam keadaan canggung. Selama dalam perjalanan di bus, Bong Sok tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wi-so yang membuat dia hampir mulai terbang menjauh. Beruntung dia mempunyai nyanyian yang bisa membantunya untuk tetap fokus dan tidak melayang. Kembali ke rumah Wi-so, Ju-won berpikir keras apakah akan membelikan seragam sekolah yang baru untuk Wi-so atau tidak. Sementara itu di rumahnya, Mi Hyun khawatir kalau Bong Sok akan mengalami kejadian-kejadian aneh. Berbicara tentang Bong Sok, dia akhirnya datang terlambat ke sekolah. Dia mencoba menjelaskan kepada gurunya Choi Il-wan tentang alasan keterlambatannya, namun tidak ada gunanya. Dia akhirnya diminta untuk membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat. Ini adalah hari pertama semester dan kepala sekolah Jo Rae-hyuk mampir ke sekolah. Dia disambut oleh Il-hwan dan Sun-wook yang kelihatan bersemangat untuk mendapatkan sisi baiknya. Rae-hyuk sendiri khawatir kamera keamanannya mati. Il-hwan menegaskan bahwa keamanan sangat penting dan mengingatkan Sun-wook bahwa kontraknya akan segera berakhir. Sun-wook sendiri sedang mencoba untuk mendapatkan posisi mengajar permanen di sekolah tersebut. Jadi dia bersikap lemah lembut di depannya Rae-hyuk. Namun sepertinya dia punya motif tersembunyi untuk tetap bekerja di sekolah ini. Sementara itu para siswa berada dalam kelas dan prefektur di mana Gang-hun sedang mengumpulkan ponsel seluruh siswa sebelum guru masuk ke kelas. Seorang siswa kemudian merekam sesuatu di kameranya dan melihat Bong Sok menegak sebotol air hanya dalam hitungan detik. Di sisi lain, Hee-so sedang berbicara dengan Il-hwan. Dia menasihatinya tentang kursus yang bisa dia ambil. Dia mengetahui situasi keuangannya dan menyarankan agar dia tetap mengambil kelas olahraga dan mencoba untuk mendapatkan beasiswa penuh di salah satu perguruan tinggi elit di Seoul. Hee-so tidak ingin meninggalkan ayahnya. Dia khawatir biayanya akan jauh lebih mahal jika dia belajar di luar Seoul. Il-hwan berhasil meyakinkan Hee-so untuk bergabung dengan klub olahraga sekolah dan berjanji untuk melatihnya di halaman sekolah. Dia juga bertanya tentang seragamnya dan Il-hwan terkejut namun berusaha untuk mengabaikannya. Setelah itu, Il-hwan membawa Hee-so ke kelas dan akhirnya Hee-so memperkenalkan dirinya. Bong Sok senang Wi-so ada di kelas tersebut. Hingga akhirnya dia kesulitan berkonsentrasi karena terus mencuri pandang ke arah Hee-so. Di tempat lain, seorang pria yang bernama Frank tiba di Korea Selatan. Segera dia mendarat, dia mengambil paket dari truk pengantar diparkir di bandara tersebut dan mengganti pakaiannya. Di sini terlihat dia memiliki tato yang aneh di tubuhnya, termasuk huruf F yang besar di punggungnya. Dia membuka sebuah paket dan menemukan salah satu ponsel lama. Ada pesan yang belum terbaca di ponsel dari nomor yang tidak dikenal.
dan dia kemudian akhirnya membuka pesan tersebut dan hanya ada nomor 11 yang diketik. Frank kemudian membuka dokumen faktur bertanda 11 di antara dokumen yang ditemukan di dalam paket. Namun, amplop tersebut ternyata bukanlah faktur, melainkan foto dan detail seorang pria. Dokumen tersebut memiliki stempel dan logo lembaga bernama Supernatural Control Agency atau SCA. Setelah memeriksa dokumen tersebut, Frank akhirnya pergi dengan truk sambil berpakaian seperti kurir. Sementara itu, kelas harian akhirnya berakhir dan para siswa di SMA Jungwon memulai kegiatan ekstrakurikuler mereka. Gang Hun mengantar Hiso ke auditorium tempat dia memulai pelatihannya dan memberinya kunci ruangan. Gang Hun pun akhirnya pergi menemui Il-hwan dan melaporkan bahwa Hiso sedang berlatih. Gang Hun kemudian bertanya apakah Hiso memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Il-han pun mengiyakan. Il-hwan kemudian meminta Gang Hun untuk menyaksikan Hiso lebih dekat dan mengawasinya. Ketika Hiso sedang berlatih, dia terus dihantui dengan masa lalunya ketika dia bertengkar dengan seorang gadis lainnya di sekolah sebelumnya. Sementara itu, Bong-suk akhirnya mulai melaksanakan hukumannya, yaitu membersihkan toilet. Di sisi lain kota, Frank mengunjungi sebuah kantor dan meminta untuk bertemu dengan seorang pria yang bernama Jin Chon untuk mengantarkan paket. Jin Chon ini langsung curiga setelah dia mendengarkan namanya dan mulai membersihkan kantornya. Frank kemudian menjelaskan bahwa Jin Chon terdaftar dalam daftar pensiunan. Jin Chon kemudian memintanya untuk mengklarifikasi secara rinci tentang daftar tersebut dan Frank mengatakan dia telah dikirim untuk menghapusnya. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertarungan sengit dan Jin Chon mencoba untuk menggunakan kemampuan supernaturalnya untuk mengalahkan Frank. Sayangnya, Frank kelihatannya juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik dan pada akhirnya Frank berhasil membunuh Jin Chon dengan melemparkannya keluar jendela. Berdasarkan seberapa jauh dia berhasil ngelempar Jin Chon, maka kita tentu saja bisa berasumsi kalau dia juga memiliki kemampuan supernatural. Sebelum Jin Chon meninggal, dia memberitahu Frank bahwa dia tidak memiliki anak. Namun setelah membunuh Jin Chon, Frank dengan tenang kembali ke truk pengirimannya dan mengirim pesan hapus ke nomor yang tidak dikenal. Kembali ke SMA Jungwon, Il-hwan dengan tegas menentang Sung-wook untuk membantu pelatihannya Hiso. Il-hwan juga sepertinya menulis sesuatu di data pribadi Jang Hiso yang mana sepertinya dia tidak ingin Sung-wook melihatnya. Sementara itu, Hiso sendiri sudah selesai dengan pelatihannya. Dia lalu membersihkan diri dan bersiap-siap untuk pulang. Dia terkejut melihat Bong-suk yang ternyata menunggunya. Bong-suk lalu meminta Hiso untuk membantunya membawa tasnya pada saat mereka akhirnya pulang. Penjaga sekolah kelihatannya menaruh minat yang aneh kepada mereka. Bong-suk lalu naik bus pulang, namun Hiso lebih memilih untuk mengunjungi kantor tutor untuk menanyakan biaya kelas, yang ternyata terbukti terlalu mahal untuk dirinya. Sementara di rumah, Mi-hyun sudah menyiapkan makanan untuk Bong-suk begitu dia sampai di rumah. Dia bertanya apakah dia bisa menambahkan lebih banyak beban ke tas sekolahnya. Mi-hyun terus-menerus khawatir tentang rahasia Bong-suk yang akan terungkap. Hiso sendiri akhirnya juga pulang ke rumah dan memberitahu ayahnya bahwa dia membutuhkan seragam baru. Ju-won akhirnya setuju untuk membelikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya tersebut, sambil mencoba untuk membuat Hiso tidak perlu khawatir atas kondisi keuangan mereka. Tentu saja Hiso bisa memahami dan itu akan menyakiti hatinya. Di sisi lain, Gang Hun akhirnya pulang dan sesampainya di rumah, ayahnya yang bernama Jaeman sudah menunggunya, yang mana sebenarnya ini adalah kebiasaannya Jaeman. Keesokan paginya, Mi-hyun membersihkan kamar Bong-suk dan dengan santai memeriksa internet untuk membaca berita tentang kecelakaan misterius dan dia pun melihat berita tentang kematian Jin Chon. Pada saat yang sama, di Badan Perencanaan Keamanan Nasional, Won Kyu memberitahu Yong Jun tentang kematian Jin Cheon. Yong Jun sedih dan bertanya apa yang terjadi dan apa yang telah dikonfirmasi tentang kematian misterius tersebut. Won Kyu kemudian memberitahu dia bahwa mereka saat ini sedang menghapus postingan tentang kematian Jin Cheon di media sosial. Mereka menyatakan kematian Jin Cheon sebagai kecelakaan, namun mereka masih menyelidiki siapa yang menyerang Jin Cheon. Yong Jun kemudian bertanya tentang program pembiakan. Won Kyu merespon dengan mengatakan bahwa mereka telah selesai menanamnya kembali. Yong Jun memerintahkannya untuk mempercepat penanaman setelah membaca berita utama tentang pertemuan puncak perdamaian yang akan datang antara Korea Selatan dan Korea Utara di surat kabar. Lalu kemudian episode ini berakhir dengan Mi-hyun membersihkan senjatanya seolah dia sudah mempersiapkan ancaman yang mungkin akan datang. Bong-suk sendiri menceritakan bahwa ibunya selalu melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Bong-suk berusaha sekeras mungkin untuk menyembunyikan kemampuannya demi menjaga rahasia ibunya. Inilah sebabnya dia mencoba untuk menjaga berat badannya dan mengatur emosinya karena hal-hal inilah yang akan sangat mempengaruhi dirinya. Ternyata Mi-hyun bersiap-siap karena dia takut ada yang menghapus orang-orang dengan kemampuan supernatural. Episode kedua diawali dengan adegan flashback ke bulan Desember tahun 2003 ketika Mi-hyun dan Bong-suk pindah kota. Meskipun Bong-suk pada saat itu sudah cukup umur untuk berjalan, Mi-hyun tetap memilih untuk menggendongnya di punggungnya. Mi-hyun kelihatan lelah dan mulai menangis diam-diam serta kemudian mengakui kepada putranya bahwa dia lelah. Mi-hyun kemudian menyewa rumah kaca besar di daerah terpencil bermil-mil jauhnya dari kota. Dia langsung melakukan pembayaran
di depan, tapi dengan satu syarat, pemilik properti tidak pernah diizinkan untuk mampir ke lokasi tersebut. Saat dia menetap di daerah itu, dia bertemu dengan seorang wanita tukang daging. Ketika Mi-hyun ingin berbelanja keperluan bahan makanan, sang penjual daging ini kemudian menegur Mi-hyun yang menggendong Bong-suk padahal anaknya tersebut sudah besar dan sudah bisa berjalan. Mi-hyun tersinggung dengan teguran tersebut. Namun pada akhirnya ternyata si tukang daging ini mengkhawatirkan Mi-hyun yang sudah kelihatan kewalahan. Ibu-ibu penjual daging ini ternyata adalah orang tua yang juga memiliki seorang anak penyandang disabilitas dan dia sebenarnya hanya ingin membantu. Inilah sebabnya dia menyarankan Mi-hyun untuk mengajari Bong-suk keterampilan yang dia perlukan untuk bertahan hidup tanpa Mi-hyun. Setelah kejadian ini, Mi-hyun pun akhirnya mulai melatih Bong-suk berjalan tanpa harus terbang. Dia melatihnya selama berbulan-bulan lamanya, mengikatnya dengan beban agar bisa membantu Bong-suk tetap di tanah. Mi-hyun kemudian memperhatikan dan mempelajari apa yang memicu Bong-suk selalu tiba-tiba melayang dan akhirnya menyadari bahwa emosi dan berat badan adalah kunci atau faktor besarnya. Sejak saat itulah Mi-hyun akhirnya berusaha untuk tidak terlalu sering tersenyum kepada putranya dan berusaha keras untuk menjaga pola makannya. Perubahan cuaca juga ternyata mempengaruhi kemampuan Bong-suk, di mana setiap kali hujan, kemampuan Bong-suk malah semakin sulit untuk dikendalikan. Kemudian pada tahun 2007, Mi-hyun membeli rumah dan mengubah lantai bawahnya menjadi restoran donkatsu. Dia mencoba yang terbaik untuk mengisolasi Bong-suk dari teman-temannya untuk melindungi rahasia mereka. Inilah sebabnya Bong-suk menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan menonton TV sepulang sekolah. Dia menjadi terpesona dengan penampilan Bungaiman yang merupakan seorang superhero yang mirip seperti Superman, dan Bong-suk ingin menjadi seperti idolanya tersebut. Suatu hari, dia sedang bermain dengan teman-temannya yang mencoba untuk memperagakan gaya terbang Bungaiman. Namun, Bong-suk malah menjadi lupa diri, di mana dia akhirnya terbang yang membuat teman-temannya terkejut. Seorang anak laki-laki mencoba melakukan hal yang sama dengan melompat dari tembok panjat tinggi di halaman sekolah. Bocah itu akhirnya terluka parah dan Bong-suk disalahkan atas kecelakaan tersebut. Guru mereka akhirnya menyatakan bahwa Bong-suk telah menghasut teman-temannya yang lain untuk melompat. Tentu saja gurunya tidak mempercayai anak-anak ketika mereka mengatakan Bong-suk bisa terbang. Satu-satunya orang dewasa yang kebetulan melihatnya adalah Rae-hyuk. Mi-hyun kemudian dipanggil ke kantor dan dia meminta maaf sebesar-besarnya. Bong-suk merasa sedih setelah melihat ibunya meminta maaf karena dia tidak mengerti kesalahan apa yang dia lakukan. Mi-hyun mencoba untuk menjelaskan bahwa dia spesial dan karena itu dia memiliki kekuatan. Mi-hyun kemudian meminta Bong-suk untuk memperhatikan orang-orang yang berbeda dari dirinya jika dia ingin menjadi pahlawan. Omelan ini membuat Bong-suk malah menjadi sedih. Dia menangis di tengah hujan dan hampir terbang pada malam itu. Untungnya Mi-hyun ada di sana untuk menariknya kembali. Begitu dia menurunkannya kembali, Mi-hyun akhirnya meminta maaf dan berjanji untuk melindunginya. Kemudian kembali pada saat ini, yaitu di tahun 2018, Bong-suk resmi menginjak usia remaja dan semakin sulit untuk menjaga berat badan serta mengendalikan emosinya. Mi-hyun mengakui bahwa itu tidak mudah karena hormonnya sekarang menjadi tidak menentu. Sesekali Bong-suk masih tertidur dan kali ini malah mendapatkan luka di bagian hidungnya. Dalam perjalanan menuju ke sekolah, Bong-suk mencoba untuk menunggu Hiso dan supir bus, di mana pada saat itu Gyedo mengganggunya. Gyedo mengira Bong-suk dan Hiso berkencan, namun Bong-suk menjelaskan bahwa mereka hanya berteman. Seperti biasa, Hiso berlari ke sekolah meskipun hujan deras. Bong-suk kemudian mengawasinya dari bus. Di tempat lain, Frank sedang mengerjakan daftar pembunuhan lainnya. Bong-hyun adalah target berikutnya. Dalam perjalanannya, dia hampir menyebabkan kecelakaan dengan bus sekolah. Dia kemudian menuju ke toko buku bekas Yong-suk dan melancarkan serangan terhadap dirinya setelah memberitahunya tentang daftar pembunuhan. Kita akhirnya mengetahui bahwa Yong-suk memiliki kemampuan super yang mampu menyedot listrik dan mencoba untuk menyetrum Frank. Sayangnya, Yong-suk menyedot semua listrik di gedung tersebut. Namun, dengan kemampuannya tersebut, dia masih belum mampu membunuh Frank. Setelah Yong-suk kehabisan listrik untuk menyedot, Frank akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yong-suk dengan mematahkan lehernya dengan sebuah buku. Sebelum meninggal, Yong-suk mencoba untuk menghancurkan gambar SMA Jongwon. Frank mengambil foto tersebut dan menyimpulkan pria di foto itu pasti adalah putra dari Yong-suk. Dia kemudian mengambil fotonya dan meninggalkan tubuh Yong-suk terbakar di toko buku. Di sisi lain, Gyedo menyadari perubahan statis yang aneh pada saat dia dalam perjalanan. Dia mulai panik diam-diam seolah tidak tahu ada sesuatu yang salah. Sekali lagi, Bong-suk akhirnya terlambat dan mengalami kecelakaan kecil setelah bertabrakan dengan Hiso di gerbang. Dia juga terlambat dan Il-hwan memberi mereka hukuman untuk membersihkan toilet. Di kelas, Hiso mencoba untuk menindas Hiso, namun Gang-hun melindunginya. Kemudian Hiso memutuskan untuk mandi di sekolah karena dia tidak pede dengan bau keringat setelah dia berlari menuju ke sekolah. Hiso pun akhirnya meminta bantuan Bong-suk untuk meminjam baju ekstranya dan akhirnya pergi ke kamar mandi. Hiso berniat untuk mengikutinya, namun dihentikan oleh Gang-hun. Gang-hun
malah mendapatkan ide buruk yang memicu perkelahian dengan Kiso di belakang halaman sekolah. Gang-hun memukulinya hingga babak belur dan bahkan mematahkan pohon hanya dengan satu kali pukulan. Dia kemudian meninggalkan Kiso yang pingsan di sana dan berbohong kepada Il-hwan bahwa anak laki-laki itu pulang ke rumahnya lebih cepat setelah mengaku sakit. Sementara itu Bong-suk dan Hiso menjadi semakin dekat setelah dia membantunya melepas bajunya. Dia akhirnya mengetahui namanya dan Bong-suk dengan terpaksa harus lebih ekstra fokus agar dia tidak terbang lagi. Mereka juga pergi bersama ke toko seragam dan Gang-hun kelihatan kesal dengan kedekatan antara Hiso dan Bong-suk. Di toko, Hiso mencoba untuk mendapatkan diskon dan menyampaikan kekhawatirannya atas betapa mahalnya barang-barang di sana. Untuk membantunya, Bong-suk akhirnya menawarkan untuk meminta ibunya membantunya menulis inisial di seragamnya, namun Hiso menolaknya. Ketika mereka akhirnya berdiskusi lebih jauh, Hiso menyadari bahwa Bong-suk melewatkan makan siang karena dia telah menunggunya. Dia pun akhirnya membelikan Bong-suk mie. Kembali ke sekolah, Hiso akhirnya terbangun dari pingsannya. Di sisi lain kota, Yong-jun khawatir karena mereka masih belum tahu siapa yang membunuh Jin-cheon. Won-kyu meyakinkan bahwa mereka sedang memulai penyelidikan. Dia kemudian meminta untuk mengidentifikasi pelaku dan berjanji untuk secara pribadi akan mengambil tindakan. Sementara itu, berita kematian Yong-suk akhirnya diumumkan di berita siang hari. Ju-won dan Mi-hyun masing-masing menontonnya dan kelihatan cemas. Sementara itu, Frank sedang melihat fotonya dan sekolah Jong-won ada keterangannya. Dia mendapatkan pesan lain dari nomor yang tidak dikenal yang menanyakan apakah target telah dihapus. Episode ketiga dimulai dengan Bong-suk dan Hiso mampir ke sebuah toserba larut malam dan membeli makanan ringan. Hiso juga membeli beberapa plester untuk Bong-suk. Mereka berbicara tentang restoran orang tua mereka sambil menikmati makanannya. Hiso menceritakan kekhawatirannya dengan restoran ayam milik ayahnya karena ini merupakan pertama kalinya dia menjalankan bisnis. Bong-suk menyemangatinya dan mengatakan bahwa ibunya juga melakukannya sendiri dan semuanya akan baik-baik saja. Hiso kemudian bertanya tentang ayahnya dan Bong-suk mengatakan dia tidak ingat pernah bertemu dengan ayahnya atau tidak. Saat mereka berbicara, Bong-suk melihat Kiso yang berlumuran darah akhirnya berjalan pulang. Dia bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan akhirnya berdiri untuk bertanya kepada Kiso. Namun Hiso menganggap ini adalah sesuatu yang aneh. Pada saat Bong-suk menjelaskan kenapa dia ingin mengetahui apa yang terjadi kepada Kiso, Kiso malah akhirnya pergi. Mereka berdua merasa aneh bahwa Gang-hun mengatakan Kiso pulang karena mengaku sakit, padahal jelas-jelas tidak. Bong-suk lalu menjelaskan kepada Hiso bahwa Kiso dulunya bukanlah anak yang bermasalah. Dia ingin bergabung dengan klub olahraga namun mengalami cedera kaki. Setelah itu dia berubah dan mulai terlibat banyak perkelahian. Percakapan akhirnya beralih ke alasan Bong-suk tidak memiliki teman dan dia mengakui kalau dia adalah seseorang yang introvert. Huiso juga mengakui kalau dia juga adalah orang yang introvert yang sulit dipercaya oleh Bong-suk karena Hiso pada dasarnya adalah gadis yang cantik, baik hati dan sepertinya tidak mungkin dia tidak punya teman. Sementara itu Mi-hyun mendapati dirinya berurusan dengan beberapa klien yang ribut di restorannya. Syukurlah putra tukang daging datang tepat pada waktunya untuk meredakan masalah ini. Di sisi lain, Ju-won akhirnya resmi membuka restoran ayamnya. Dia mempersiapkan banyak hal, namun akhirnya kecewa karena tidak kunjung mendapatkan pelanggan. Setelah cemilan larut malam, Bong-suk mencoba untuk menghibur Hiso. Dia menasihatinya untuk terbuka dengan ayahnya dan berhenti terlalu mengkhawatirkannya. Begitu mereka kembali ke sekolah, Hiso bertanya kepada Gang-hun tentang Kiso. Gang-hun berbohong dan mempertanyakan kenapa mereka berdua bolos. Namun Hiso mengingatkannya bahwa kelas pulang sekolah bersifat sukarela. Gang-hun mengklaim bahwa mereka berdua sudah terlalu dekat dan Hiso setuju bahwa Bong-suk adalah temannya. Sementara itu siswa lainnya akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Hiso dan Bong-suk lebih memilih untuk tetap tinggal untuk membersihkan toilet sebagai hukuman karena terlambat hari ini. Hiso memperhatikan bahwa luka Bong-suk masih mengeluarkan darah dan akhirnya menggunakan plester yang dibeli sebelumnya untuk memberikan pertolongan pertama kepada Bong-suk. Ini merupakan kejutan bagi Bong-suk dan dia mencoba untuk menahan diri agar tidak terbang lagi. Dia berhasil menjaga kakinya agar tetap menginjak tanah sampai dia pergi. Setelah itu, Bong-suk malah semakin bersemangat untuk membersihkan toilet. Kemudian Hiso kembali ke rumah dan menunjukkan kepada ayahnya seragam baru yang dia beli. Dia mempertimbangkan kembali nasihat Bong-suk dan memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Dia pun meminta dukungannya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa dia beralih dari humaniora ke pelajaran olahraga. Ayahnya memintanya untuk menjelaskan dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keuangan. Humaniora itu mahal, tapi pelajaran ekstrakurikuler olahraga jauh lebih terjangkau untuk mereka. Ayahnya pun tidak bisa berkata-kata dan pelanggan baru akhirnya datang untuk restoran tersebut yang menyebabkan percakapan antara Hiso dan ayahnya terhenti. Keesokan paginya Bong-suk terkejut melihat supir bus baru, lalu mempertanyakan ada apa dengan Gyedo yang seperti biasa menjadi supir bus tersebut. Lalu Bong-suk juga kembali memperhatikan Hiso yang berlari menuju ke sekolah. Bong-suk dengan senang hati memperhatikannya dari bus. Sayangnya Bong-suk lagi-lagi terlambat dan harus dihukum. Begitu mereka sampai di
di kelas, Choi Il-hwan bertanya tentang Kiso. Kiso kemudian memperingatkan Bong-suk agar tidak mengungkapkan apa yang dilihatnya. Gang-hun sengaja mendengar mereka dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Hiso kemudian bertanya apa yang dia ketahui tentang Kiso karena jelas dia telah berbohong. Gang-hun kemudian bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia terus mengawasi Hiso dan Bong-suk. Bong-suk terus memotivasi Hiso agar terus berlatih. Dia akhirnya pulang terlambat yang membuat ibunya Mi-hyun tentu saja marah. Namun kemarahan itu segera mereda setelah mendengarkan Bong-suk bercerita bahwa dia kini sudah punya teman baru. Di tempat lain, Frank mengunjungi SMA Jongwon untuk menindaklanjuti petunjuk yang dia temukan setelah membunuh Yong-seok. Petugas keamanan sekolah, Jisung, menganggap kunjungan larut malam adalah hal yang aneh dan menyuruh Frank untuk segera pergi. Jisung kemudian menelpon untuk melaporkan kunjungan aneh itu kepada seseorang. Keesokan harinya, Juwon meneliti biaya kelas olahraga. Hiso memulai pelatihan resminya dengan Choi Il-hwan, namun tidak terkesan dengan staminanya. Dia tetap terus berlatih dan hampir melewatkan jam makan siang. Untungnya, Bong-suk bersedia untuk membagi makanannya dengan Hiso. Sementara itu, Jisung memasang kamera keamanan di sekitar sekolah. Kemudian, Il-hwan meminta Gang-hun untuk memutar kipas angin di auditorium. Gang-hun melakukan apa yang diperintahkan, namun diam-diam melihat Hiso yang sedang berlatih. Bong-suk segera bergabung dengannya dan terkejut saat melihat Hiso tersandung dan jatuh. Untuk menyelamatkannya, Bong-suk akhirnya menjatuhkan tasnya yang berat dan terbang untuk menyelamatkan Hiso. Gang-hun diam-diam memperhatikan mereka dan menyadari kalau Bong-suk ternyata juga memiliki kekuatan. Hiso merasa aneh betapa cepatnya Bong-suk bisa menolongnya dan akhirnya mencoba untuk membujuk Bong-suk agar membantunya berlatih. Namun perhatiannya terganggu oleh kedekatan mereka dan Bong-suk pun kembali harus mencoba untuk tetap tidak terbang. Pada akhirnya, Bong-suk tidak bisa mengendalikan kondisi emosinya dan akhirnya dia pun terbang melintasi ruangan. Sekali lagi dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan mengaku baik-baik saja. Penjaga kemudian mengganggu mereka dan Bong-suk akhirnya segera pergi. Gang-hun tetap berada di sana sambil memukulkan tangannya ke dinding dan sepertinya ini adalah kekuatan supernya. Keesokan paginya, Hiso tersentuh melihat ayahnya membelikan sepatu baru untuk dirinya. Dia memutuskan untuk membawanya ke sekolah dan berlatih seperti biasa, tapi dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan tentang kemampuan Bong-suk yang bisa terbang. Setelah jam pelatihan, Hiso menemui Bong-suk lalu mengajaknya untuk mengambil beberapa makanan ringan. Bong-suk mengirimkan pesan kepada ibunya untuk memberitahu bahwa dia akan terlambat pulang karena dia sedang berkumpul dengan seorang teman. Dia lalu memberitahu Hiso bahwa ibunya tidak akan memarahinya jika dia mengetahui dia makan dengan seorang temannya. Pada saat mereka berbicara, Hiso mengingat bahwa dia meninggalkan sepatu barunya di sekolah. Bong-suk pun akhirnya menawarkan diri untuk mengambilkan untuknya. Hiso diam-diam mengikutinya, mungkin untuk melihat apakah dia akan terbang lagi. Tidak ada seorang pun di sekolah dan Hiso menjadi takut. Namun dia ingin mengetahui rahasia Bong-suk. Karena takut, dia memanggilnya dan dia pun akhirnya menjawab. Mereka akhirnya duduk di tangga dan dia bertanya tentang apa yang dia lihat dan nyanyian yang terus digumamkan oleh Bong-suk. Bong-suk kemudian menertawakannya dengan mengatakan itu adalah formula yang dia gunakan agar bisa mengendalikan tubuhnya agar tidak terbang. Pada saat mereka duduk, Bong-suk akhirnya melepaskan tasnya untuk mengambil mie yang dibeli sebelumnya dan Hiso menyadari perban di sikunya Bong-suk mulai longgar dan Hiso pun akhirnya mencoba untuk memperbaikinya. Karena tidak ada yang bisa menahannya, Bong-suk malah menjadi semakin bersemangat dengan sentuhan Hiso dan mulai terbang lagi. Dia memperhatikannya dengan kagum pada saat dia mencoba meraih sesuatu, namun sayangnya tidak ada yang bisa dia raih dan akhirnya dia pun melayang di langit-langit sekolah. Episode keempat melanjutkan apa yang terjadi antara Bong-suk dan Hiso, di mana Hiso akhirnya mengetahui rahasia besarnya Bong-suk. Hiso mencoba untuk membantu Bong-suk dengan melompat dan meraih kakinya, sehingga mereka berdua terjatuh. Hiso dengan cepat segera memberikan tasnya Bong-suk, namun Bong-suk tetap terus melayang. Selama beberapa menit, mereka berdua harus menangani hal ini. Mereka kemudian meninggalkan halaman sekolah, dan Jisung tidak bisa menahan senyum setelah melihat mereka berdua. Hiso kemudian mengantarkan Bong-suk pulang setelahnya, karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Meskipun hujan deras, mereka akhirnya berhasil pulang. Mi-hyun terkejut melihat Bong-suk datang bersama dengan seorang teman wanitanya. Suasana menjadi canggung setelah beberapa detik lamanya dia memproses informasi baru ini. Dia segera pulih dan mengundang Hiso untuk makan malam. Mi-hyun kemudian menyajikan begitu banyak makanan kepada mereka dan Hiso memaksakan diri untuk memakan semuanya sebagai tanda kesopanannya. Bong-suk mengurangi makanannya karena dia terbiasa makan dalam porsi besar. Mi-hyun juga menyajikan apel sebagai makanan penutup
dan Hwiso memuji keterampilan Mi-hyun menyajikan makanan. Sementara itu, karakter villain kita, Frank, mengunjungi sebuah salon dan meminta untuk dipotong rambutnya. Pemilik salon ini adalah seorang wanita yang mencoba untuk memberitahu Frank bahwa salon sudah tutup. Namun Frank bersikeras untuk memotong rambutnya. Rupanya bahasa Koreanya Frank sangat menyedihkan, sehingga sang pemilik salon akhirnya setuju untuk memotong rambutnya. Pada saat dia mencuci rambut Frank mulai menanyakan pertanyaan pribadi, seperti misalnya jumlah anak yang dia miliki. Wanita ini akhirnya segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan kemudian bergegas mengambil guntingnya. Dia kemudian menodongkan gunting tersebut di wajah Frank, sehingga pertarungan sengit pun akhirnya terjadi dan wanita tersebut berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya. Sayangnya, dia bukan tandingan Frank yang memiliki kemampuan regeneratif. Pada akhirnya, wanita tersebut akhirnya mati mengenaskan dan pada saat itu dia menyebut Frank sebagai orang kedua. Kata-kata ini membuat Frank tersadar karena ini kedua kalinya ada yang memanggilnya seperti itu. Frank juga bingung karena semua targetnya berjuang keras untuk melindungi anak-anak mereka. Ju-won sedang menelpon Hwiso. Hwiso berniat untuk meminta izin kepada ayahnya untuk terlambat pulang karena dia sedang makan malam di rumah temannya. Ju-won pun tidak bisa bertanya lebih lanjut lagi setelah dia mendapatkan telepon yang memesan makanan. Ju-won kemudian bergegas menyiapkan pesanan dan mengirimkannya sendiri. Secara kebetulan pelanggan tersebut berada di gedung yang sama tempat Frank baru saja membunuh pemilik salon. Di tempat lain, Hwiso masih berada di rumahnya Bong-suk. Mi-hyun meminta putranya untuk membawa Hwiso ke atas dan mengizinkannya mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Hwiso meminta maaf karena mengikutinya dan terlalu penasaran dengan rahasianya. Bong-suk akhirnya mengerti dan memaafkannya. Mereka kemudian berbicara tentang berbagai hal, seperti pelatihannya Hwiso dan berbagai kesulitan yang dia alami. Bong-suk kemudian menjelaskan bahwa dia berpikir beruntung bisa terbang. Bong-suk mengungkap lebih banyak tentang rahasianya, seperti beban yang dia kenakan dan dia bawa kemana-mana. Dia menunjukkan kamarnya yang penuh dengan bantal di atap untuk melindunginya dari kejadian yang tidak diinginkan pada saat dia sedang tertidur. Dia mengaku tidak bisa mengendalikan kekuatannya, namun berusaha menyeimbangkan berat badan dan emosinya. Inilah dua hal yang sangat mempengaruhi dirinya Bong-suk. Dia menambahkan bahwa dia mengalami masalah sejak bertemu dengan Hwiso. Hwiso kemudian bertanya kepada Bong-suk, apakah dia memiliki perasaan kepada dirinya. Bong-suk mencoba untuk menyangkal, namun Hwiso malah menjadi semakin dekat dengan dirinya. Dan akhirnya Bong-suk melayang lagi. Aduh, hubungan ini benar-benar sangat menggemaskan. Hwiso tidak terkejut, tapi Mi-hyun yang bisa mendengarkan semuanya berkat kemampuannya juga agak menjadi khawatir. Hwiso berjanji untuk menghentikan topik pembicaraan dan membantu Bong-suk kembali ke tempat tidurnya. Bong-suk terkejut karena dia merasa keren dengan kemampuan anehnya. Hwiso berjanji untuk menjaga rahasianya dan mengatakan kepadanya dia tidak aneh, hanya saja berbeda. Dia kemudian mengatakan bahwa Bong-suk spesial dan itu tidak masalah. Mi-hyun mendengarkan ini dan tersenyum sendiri karena tersentuh oleh kata-katanya Hwiso kepada putranya. Bong-suk juga senang mendengarkan kepastian dari orang yang dia sukai. Kali ini dia punya beban di kakinya sehingga dia tidak lagi melayang, hanya tersenyum tersipu malu. Setelah itu, Hwiso akhirnya berpamitan dan segera pulang. Mi-hyun sendiri akhirnya meminta Bong-suk mengejar dan menemani Hwiso untuk pulang. Bong-suk pun akhirnya bergegas mengejar Hwiso, namun Hwiso malah meminta Bong-suk untuk segera pulang saja. Mi-hyun agak kesal melihat Bong-suk akhirnya kembali sambil memberitahu Bong-suk bahwa Hwiso sebenarnya juga menyukainya lebih dari seorang teman. Bong-suk pun akhirnya memutuskan untuk mengambil jas hujannya dan mengejar Hwiso. Namun dia sudah menempuh jarak yang sudah cukup jauh. Bong-suk pun akhirnya melepaskan beban di kakinya dan mulai terbang ke arah Hwiso sambil memanggil namanya. Hwiso kemudian berbalik dan terpesona melihat Bong-suk terbang. Hwiso diam-diam menyatakan kekagumannya kepada Bong-suk yang bisa terbang meskipun sesekali dia tidak bisa mengendalikan dan kehilangan momentum. Bong-suk akhirnya memberitahu Hwiso bahwa dia akan mengantarnya pulang. Hwiso pun terkejut dan tersentuh. Sementara itu, Frank membersihkan dirinya di salon sebelum dia berangkat. Dalam perjalanan keluar, dia berpapasan dengan Ju-won yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan arah toko telepon. Frank membantunya dan Ju-won memberinya kupon untuk restoran ayam barunya. Frank kemudian pergi dan Ju-won bergegas untuk mengantarkan makanannya. Pelanggannya ternyata orang kaya. Pelanggan ini meminta Ju-won untuk kembali lagi dengan mesin kartu kredit untuk melakukan pembayaran karena dia tidak punya uang cash. Ju-won tetap tenang meskipun si pelanggan ini tetap terus meledek dan merendahkan dirinya. Dia berjanji akan kembali keesokan hari dengan mesin kartu kredit dan dengan terpaksa meninggalkan makanannya. Keesokan harinya, Bong-suk terbangun dari mimpinya. Di dalam mimpi tersebut, dia kembali melihat dirinya terbang di atas langit dan ada seorang pria yang memanggilnya. Kali ini pria tersebut mengucapkan selamat kepadanya dan memanggilnya Uri Bong-suk. Itu berarti Bong-suk kita. Bong-suk ini dengan cepat bersiap ke sekolah dan bergegas menyelinap keluar untuk menghindari Mi-hyun. Rupanya Mi-hyun tetap terus memperhatikannya sambil bertanya kenapa dia pergi ke sekolah pada hari Sabtu. Bong-suk berbohong kalau dia akan mengikuti pelajaran tambahan di sekolah karena dia sekarang sudah senior. Mi-hyun hanya
hanya mengangguk, tapi dia menemukan fakta bahwa sebenarnya ada yang berubah dari Bongsuk, yaitu sempat-sempatnya Bongsuk meluangkan waktu untuk merapikan rambutnya, dan itu kelihatan aneh. Seperti biasa, Mi-hyun akhirnya kembali menjalankan usahanya dan meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa informasi terbaru tentang kecelakaan di sekitar kota. Bongsuk kemudian bertemu dengan Hwiso di auditorium sekolah. Dia berpura-pura membaca buku, namun dengan jelas perhatiannya justru tertuju kepada Hwiso. Dia kemudian mengingatkan Jang Hwiso tentang janjinya untuk menjaga rahasianya. Dia pun setuju dan mengungkapkan rahasia sendiri. Hwiso pun akhirnya memulai menceritakan kepada Bongsuk kenapa dia dipindahkan ke sekolah baru. Ternyata itu karena dia melawan 17 orang pelaku bully di sekolahnya dulu. Dia tidak terluka, tapi orang lain yang dia lawan terluka parah. Ayahnya akhirnya bangkrut setelah membayar tagihan medis dan uang perawatan para korban. Awalnya Bongsuk mengira Hwiso bercanda, tapi dia bersikeras mengatakan bahwa itu adalah faktanya. Hwiso juga mengungkapkan bahwa dia tidak bisa terluka. Episode kelima dimulai dengan kilas balik pada hari kematian ibunya Jang Hwiso dalam sebuah kecelakaan hebat. Pada saat sekarang ini, Hwiso sedang berada di sekolahnya, tempat di mana dia menghabiskan hari-harinya belajar dan berlatih keras. Seperti biasa, Kim Bongsuk ada di sisinya, yang membantunya untuk melakukan pelatihan. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan terluka, tapi Hwiso tetap bersikeras untuk selalu membersihkan lantai agar dia tidak terpleset. Hwiso juga mempertanyakan kenapa Bongsuk tidak pernah bertanya mengenai apa yang terjadi dalam pertarungan yang menyebabkan dia pindah sekolah. Hal ini mendorong Bongsuk untuk memberitahunya bahwa dia harus berhati-hati karena tidak ingin menghidupkan kembali kenangan buruk yang pernah menghantui Jang Hwiso. Hwiso akhirnya menceritakan kejadian di masa lalunya itu. Dia merasa ayahnya selalu lari dari sesuatu. Mereka akan tinggal di suatu tempat tidak lebih dari 3 tahun sebelum akhirnya mereka akan pindah. Ayahnya bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Tidak lama kemudian ayahnya memutuskan untuk menetap di satu tempat agar dia bisa belajar dan masuk perguruan tinggi. Hwiso pun akhirnya senang dan Juwon senang melihat perubahan dari putrinya tersebut. Masalahnya dimulai ketika seorang gadis yang baru bergabung dengan kelas senior, namanya adalah Hyewon, dan dia berasal dari keluarga kaya yang menyebabkan beberapa gadis iri kepada dirinya. Sekelompok pengganggu dalam sekolah tersebut akhirnya bersatu untuk menindas dan membuli Hyewon secara terus-menerus. Penindasan tersebut sangat intens, mulai dari psikologis sampai kepada pembulian fisik. Semua orang di kelas takut untuk menghentikan tindakan bully yang dilakukan oleh Hyewon dan kawan-kawan. Hwiso akhirnya memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut kepada guru, tapi tidak banyak yang berubah. Para pelaku intimidasi ini hanya mendapatkan teguran dan justru melipat gandakan tindakan bulinya. Hyewon tidak berani bersuara untuk menentang para pelaku bully, sehingga mereka hanya bisa mendapatkan peringatan. Hwiso merasa para guru hanya ingin memberikan kesan bahwa mereka telah menangani hal tersebut. Mereka kemudian menuntut untuk mengetahui siapa yang berani melaporkan mereka. Ketua kelas mencoba untuk maju, namun pada akhirnya dia dipukuli sampai babak belur. Hwiso akhirnya merasa bersalah karena telah melaporkan masalah tersebut dan siswa lainnya pun akhirnya dipukuli. Dia mencoba meminta maaf kepada Hyewon, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Hwiso mencoba untuk bertahan lebih lama, tapi keadaan semakin memburuk untuk Hyewon. Dia mencoba untuk memikirkan ayahnya dan tetap diam. Dengan 120 hari menjelang ujian akhir mereka, Hwiso tidak bisa tetap tenang ketika melihat Hyewon dibully. Dia pun akhirnya menghadapi para pelaku bully dan mereka melakukan perlawanan di luar sekolah. Disinilah akhirnya Hwiso terlibat pertarungan sengit ketika dia seorang diri harus bertarung melawan 17 siswa pembuli lainnya. Sementara siswa-siswa yang lainnya hanya menjadi penonton, dan bahkan beberapa di antara mereka merekam adegan perkelahian tersebut menggunakan ponsel mereka. Salah satu siswa bahkan mengeluarkan pisau silet dan menyayat lehernya Hwiso. Yang lainnya justru memukuli kepalanya Hwiso dengan keras memakai batu. Namun Hwiso ternyata memiliki kemampuan regeneratif dan sembuh dalam hitungan detik. Para pembuli akhirnya merasa ketakutan setelah melihat Hwiso segera sembuh dari luka-luka parahnya. Ini adalah pertama kalinya Hwiso menyadari bahwa dia berbeda dengan siswa yang lainnya. Pertarungan pun terus berlanjut dan dia akhirnya menang tanpa satupun luka yang dia dapatkan di tubuhnya. Setelah kejadian tersebut dilakukanlah penyelidikan, namun tidak ada bukti bahwa Hwiso adalah korbannya. Siswa lain yang terlibat dalam perkelahian tersebut terluka parah, tapi dia baik-baik saja. Hwiso akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena menggunakan kekerasan. Siswa lain juga takut untuk mendekatinya. Hwiso juga takut kepada dirinya sendiri, jadi dia bertanya kepada ayahnya, ada apa dengan dirinya? Juwon pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia mirip seperti ayahnya dan ibunya pasti meninggal dengan bahagia setelah mengetahui hal ini. Juwon menggunakan semua uang yang dia miliki untuk membayar penyelesaian dan mencegah pihak lain untuk mengajukan tuntutan kepada Hwiso. Tidak ada sekolah yang mau menerima Hwiso sampai SMA Jongwon mau menerimanya. Kita kembali ke masa kini. Juwon akhirnya kembali menemui pelanggan kasar dari malam sebelumnya dan kali ini dia pun membawa mesin kartu kredit. Awalnya si pelanggan ini merasa kesal, namun Juwon mengintimidasi si pelanggan tersebut yang membuatnya akhirnya merasa ketakutan.
ketakutan. Dia pun segera membayar tagihannya. Lalu kemudian dalam perjalanan pulang, Ju-won menyadari ada banyak polisi di gedung tersebut. Dia tertarik dengan kehadiran agen intelijen nasional, lalu mencoba menciptakan sebuah kecelakaan kecil untuk mengeluarkan agen NIS sehingga dia bisa melihat siapa mereka. Sementara itu, Mi-hyun mengetahui berita tentang pembunuhan yang terjadi di sekitarnya melalui internet dan memutuskan untuk memeriksa lokasi kejadian dari kejauhan. Dia kemudian sekilas melihat Ju-won yang kemudian pergi. Meskipun Mi-hyun tidak sempat melihat dengan jelas wajahnya, hanya logo restorannya saja. Di sisi lain kota, Bong-suk dan Hwi-so berangkat untuk menikmati makan siang. Bong-suk mengemukakan cara kerja ingatan karena dia terpesona oleh ilmu di baliknya. Hwi-so memberitahunya tentang kenangan kecelakaan ibunya, yang merupakan satu-satunya kenangan yang dia miliki tentang ibunya. Dia tidak yakin apakah ibunya menangis atau tersenyum kepadanya. Setelah makan siang, mereka kembali ke auditorium dan Hwi-so berterima kasih kepada Bong-suk karena telah menemaninya. Tentu saja, Bong-suk mencoba untuk menyangkal bahwa dia sebenarnya datang bukan untuk Hwi-so. Kembali ke kantor pusat NIS, Won-kyu memberitahu Yong-jun tentang perkembangan terkini. Sejauh ini mereka telah menutup semua kasus pembunuhan sebagai perampokan dan menghapus semua bukti insiden tersebut secara online. Mereka juga mendapatkan jenazah para korban dan meminta NFS untuk memprosesnya sebelum pemakaman. Yong-jun percaya bahwa Amerika mengirimkan pembersih dalam tanda kutip untuk menyingkirkan agen pensiunan NIS. Ternyata pada masa lalu semua agen telah diperiksa oleh Amerika. Won-kyu bertanya kenapa mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi pensiunan agen. Yong-jun berpendapat bahwa pensiunan menimbulkan ancaman karena mereka mengetahui banyak rahasia. Dia bagaimanapun juga meminta Won-kyu untuk mencari tahu siapa agen pembersih ini tanpa menghubungi kantor pusat Amerika. Sementara itu, Frank akhirnya muncul di upacara pemakaman si pemilik salon sebelumnya untuk memeriksa apakah dia punya anak. Ternyata dia punya satu anak kandung yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia kemudian mengadopsi banyak anak dan membesarkan mereka dengan penuh cinta. Mendengarkan cerita ini sepertinya justru membuat Frank terpengaruh. Kita kemudian kembali ke markas NIS dan kita di sini melihat kepala sekolah Jo Rae-hyuk melapor ke Yong-jun. Terungkap bahwa dia ternyata setuju untuk menerima Hwi-so setelah mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan regeneratif. Dia kemudian mewawancarai para pembuli yang pernah dipukuli oleh Hwi-so untuk memverifikasi informasi yang dia dapat. Perubahan lainnya adalah SMA Jongwon adalah bagian dari proyek rahasia NIS. Rae-hyuk bertugas untuk mengawasinya. Dia berharap tahun ini mereka bisa mendapatkan hasil dengan lulusan yang bisa mereka terima. Yong-jun ragu dan mengingatkan Rae-hyuk bahwa proyek tersebut harus dirahasiakan. File-file tersebut juga harus dilindungi. Di tempat lain, Bong-suk dan Hwi-so akhirnya pulang. Bong-suk memberitahunya tentang bagaimana ibunya selalu overprotective terhadap dirinya. Dia menyebutkan bahwa dia yakin ibunya Hwi-so tersenyum di saat-saat terakhirnya karena dia yakin Hwi-so tidak terluka. Hal ini sangat menyentuh hatinya Hwi-so yang mulai menangis ketika mengingat saat-saat terakhir ibunya. Di tempat lain, Ju-won menonton berita untuk mengikuti kasus pembunuhan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan agen NIS. Sementara itu, Frank mengunjungi pemakaman Yong-suk tapi tidak melihat Gyedo. Gyedo terluka dan berduka atas kematian ayahnya. Ternyata Gyedo ini adalah anaknya Yong-seok. Dia memegang benda terakhir yang dipegang oleh ayahnya dan melihat momen terakhirnya. Kekuatan Gyedo mulai mempengaruhi listrik gedung, tapi Frank tidak terlalu memikirkannya dan akhirnya pergi. Pekan berikutnya pun akhirnya tiba. Para siswa kembali bersekolah dan kali ini kita akhirnya kembali melihat Ki-so. Namun yang lebih mengagetkan lagi, ada murid baru yang akhirnya diperkenalkan dan dia adalah Hye-won. Sepertinya ini adalah kejutan yang menyenangkan untuk Hye-so yang akhirnya tersenyum ketika melihat Hye-won memperkenalkan dirinya. Episode ke-6 dimulai dengan kilas balik yang menceritakan kehidupan Gyedo yang juga dikenal sebagai Bungaiman. Nah, dialah yang menjadi aktornya. Dia pernah menjadi penghibur di acara anak-anak dan dia adalah sosok yang dicintai oleh anak-anak. Gyedo menyadari kekuatannya sejak usia dini saat kelas sains tentang kelistrikan. Dia pergi ke sekolah Jangwon tempat Il-hwan mengajarinya. Dia ingin menjadi seorang atlet tapi dia tidak memiliki keterampilan atlet. Il-hwan menyarankan agar dia mencoba untuk menjadi jurnalis. Hal inilah yang membuat Gyedo akhirnya mengikuti audisi di TV. Pada awalnya peluangnya untuk berhasil dalam audisi kelihatan sangat suram. Namun dia memukau para juri dengan bakatnya yang menghasilkan listrik. Dan inilah yang membuatnya akhirnya bisa menerima peran sebagai Bungaiman. Pekerjaan ini tidak mudah, namun menyenangkan. Dia hanya berusaha keras untuk mengendalikan kekuatannya, sehingga dia memakai sarung tangan. Sayangnya, kecelakaan terjadi sesekali, dan dia akhirnya menghancurkan beberapa peralatan. Selama ini, Gyedo menjalankan kehidupan yang bahagia. Ibunya membantu merawatnya, dan selalu mampir ke apartemennya untuk membawakannya
makanan. Sayangnya, keadaan menjadi semakin buruk setelah sarung tangannya Gedo rusak pada saat dia akan naik ke atas panggung. Dia akhirnya menyetrum pemain yang lainnya dan hampir menyebabkan kecelakaan besar terjadi. Produser memutuskan untuk memecatnya karena kejadian tersebut yang membuat anak-anak akhirnya ketakutan. Pada hari yang sama, Gedo akhirnya tiba di rumahnya dan menemukan ibunya terbaring di lantai. Dia tahu sesuatu yang buruk telah terjadi begitu dia menyentuh kunci pintunya. Ibunya ternyata meninggal dan inilah masa-masa sulit untuk Gedo. Ini juga pertama kalinya dia melihat ayahnya. Gedo tidak punya perasaan sakit hati sama sekali terhadap ayahnya. Meskipun ayahnya tidak pernah hadir, dia merawatnya secara finansial. Itu adalah pertemuan yang pahit dan manis yang membuat Gedo akhirnya menangis. Segera setelah itu, dia mulai mencari pekerjaan baru. Namun tidak ada satupun yang berhasil. Dia merindukan pekerjaannya sebagai seorang penghibur atau entertainer dan sesekali mengunjungi studio tempat di mana dia bekerja dulu. Dia juga mengunjungi ayahnya untuk berbagi kenangan ibunya dari kunci digital apartemennya. Kemampuan mereka memang memungkinkan mereka melihat kenangan dengan menyentuh benda. Gedo merasa kekuatannya membuat frustasi dan mengira itu hanya akan membuat orang tersakiti. Namun ayahnya mencoba untuk meyakinkan Gedo bahwa dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Suatu malam, Gedo akhirnya keluar untuk minum. Dia melihat sebuah bus mengalami gangguan kelistrikan dan akhirnya Gedo turun tangan untuk menggunakan kekuatannya. Inilah bagaimana dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir bus. Ini adalah pekerjaan yang dia cintai dan dia hargai. Dia bahkan memiliki beberapa pelanggan favorit seperti misalnya Kim Bong-sok yang selalu memberikannya senyuman dan sapaan hangat untuknya. Pada saat ini, Gedo sedang mengambil cuti singkat pasca kematian ayahnya. Ingat, Yong-sok ini adalah orang kedua yang dibunuh oleh Frank. Gedo mengambil barang-barang dari toko ayahnya dan melihat betapa brutalnya ayahnya tersebut dibunuh oleh Frank. Hal ini menyebabkan dia sangat kesakitan dan dia mencoba untuk melanjutkan kehidupan normalnya. Sementara itu, Frank mempertanyakan kenapa targetnya melindungi anak-anak mereka. Sepertinya dia melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dan membakar dirinya sendiri, tapi kemudian sembuh dalam hitungan detik. Di sisi lain, Mi-hyun mempersiapkan Bong-suk ke sekolah dan dia tampak sedih. Hui-so juga melakukan pengamatan yang sama pada saat makan siang. Bong-suk berusaha meyakinkan bahwa dia baik-baik saja, namun Hui-so tidak mempercayainya. Pada saat Bong-suk hendak memberitahu apa yang membuatnya stres, Hye-won akhirnya datang untuk bergabung dengan mereka, yang tentu saja disambut dengan baik oleh Hui-so dan juga Bong-suk. Mereka terus makan siang dan bergabung dengan Han Byul. Dia tidak punya teman karena dia selalu merekam hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka kemudian berdiskusi apakah mereka harus duduk bersama dengan Gang Hun yang terus sendirian, namun mereka memutuskan untuk membiarkannya. Waktu makan siang berjalan dengan lancar hingga Gang Hun dipermalukan oleh Kiso. Kiso menjalankan misi agar Gang Hun mengungkapkan kekuatannya. Kiso sendiri percaya kalau Gang Hun memiliki kekuatan super. Untungnya Gang Hun berhasil menahan diri dan menanggung penghinaan yang diakibatkan oleh Kiso. Kiso akhirnya mengambil kacamatanya dan membuangnya ke dalam makanan. Gang Hun pergi dan Hui-so mengambilkan kacamata untuknya. Dia berjanji kepada Bong-suk bahwa dia tidak usil, dia hanya ingin membantu. Di sisi lain, Sung-wook melaporkan kejadian tersebut kepada Il-hwan dan memintanya untuk melakukan sesuatu. Dia menunjukkan bahwa Kisu telah banyak mengganggu Gang Hun akhir-akhir ini dan Il-hwan memintanya untuk segera mengurus urusannya tersebut. Meskipun Il-hwan bersikap acuh tak acuh, berita ini sangat mengkhawatirkan. Setelah makan siang, dia meminta untuk bertemu secara pribadi dengan Kisu. Namun Kisu dengan kasar keluar dari kelas. Sementara itu, Jang Hui-so bertemu dengan Gang Hun di auditorium dan mengembalikan kacamatanya. Hui-so memuji Gang Hun karena dia telah menahan diri dan tidak memilih untuk menggunakan kekerasan. Gang Hun pun akhirnya tersentuh oleh kata-kata Hui-so dan berterima kasih atas kacamatanya. Namun, dia kecewa mendengarkan Bong-suk lah yang membersihkannya. Hui-so memintanya untuk menyalakan AC sebelum dia pergi dan Gang Hun pun akhirnya memberitahu bahwa ayahnya juga memiliki toko sebelum dia akhirnya pergi dengan malu-malu. Bersamaan dengan itu, Gedo kembali bekerja dan menjelaskan kepada atasannya bahwa dia perlu untuk menyibukkan diri. Di tempat lain, Frank teringat kilas balik pada saat dia berlari di ladang jagung di Iowa ketika dia masih muda. Dia juga ingat seorang wanita bernyanyi di tempat yang mirip seperti klub jazz. Kembali ke markas NIS, Won-kyu akhirnya mendapatkan identitas agen pembersih. Ternyata Frank adalah penduduk asli Korea yang diadopsi secara paksa di Amerika. Dia besar di Amerika dan berdasarkan nama kodenya, dia adalah anak keenam yang menjalani adopsi dan pelatihan paksa ini. Dia dibawa oleh agen CIA ketika dia masih kecil dan setelah itu semua catatannya dihapus. Setelah mendengarkan laporan tersebut, Yong Jun memutuskan untuk memanggil penasihat Amerika. Malam pun tiba. Bong-suk membuat playlist untuk menghibur Hui-so ketika dia sedang berlatih. Dia tidak punya telepon, jadi dia membiarkannya menggunakan teleponnya. Hui-so mendekat untuk mengucapkan terima kasih dan Bong-suk sekali lagi hampir melayang. Dia pun segera pergi, namun handphonenya masih tetap dipegang oleh Hui-so. Pada saat malam semakin larut, Frank mendapatkan pesan singkat tentang target berikutnya dan tidak lain adalah Mi-hyun. Frank berhenti minum dan segera pergi menuju ke restoran
restorannya. Sementara itu, para siswa di Jongwon mulai berangkat pulang. Seperti biasa, Gang Hun datang dan menemukan ayahnya menunggunya di luar toko mereka dan tiba-tiba meminta maaf kepada ayahnya, tapi kita tidak tahu apa alasannya. Ayahnya hanya tersenyum dan melanjutkan apa yang dia lakukan. Bongsuk mampir ke auditorium untuk mengambil handphonenya dan menyadari bahwa handphone tersebut ternyata lowbat. Dia segera pergi karena takut ibunya akan khawatir karena tidak bisa menghubungi Bongsuk. Dalam perjalanan, dia sangat senang ketika kembali melihat Jiedo akhirnya kembali bekerja. Huiso juga akhirnya sampai di rumah dan terkejut melihat ayahnya memberikannya sebuah ponsel. Juwon ternyata berhasil membelikan Huiso sebuah ponsel setelah sebelumnya dia mengancam pelanggan kasar yang merupakan pemilik toko telepon seluler. Juwon meminta Huiso untuk memastikan dia selalu membawa ponsel tersebut untuk berjaga-jaga. Kelihatannya Juwon mengkhawatirkan si pembunuh dan ingin melindungi Huiso. Namun dia tidak mengatakan hal ini kepada Huiso karena dia tidak ingin Huiso khawatir. Kembali ke markas NIS, Yongjun bertemu dengan penasihat Amerika yang bernama Mark. Dia kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya tidak sopan menjalankan misi di suatu negara tanpa memberitahu pihak yang berwenang yang diperlukan. Mark kemudian berkomentar bahwa Departemen Yongjun juga merupakan rahasia yang disamarkan sebagai lembaga pemerintah biasa. Yongjun langsung ke intinya dan mengungkapkan dia tahu Mark adalah agen CIA yang bekerja menyamar sebagai penasihat. Senyum percaya diri di wajah Mark akhirnya menghilang dan kita tahu Yongjun menempatkannya di tempat yang dia inginkan. Yongjun mengancam akan menjadikan masalah ini sebagai masalah diplomatik internasional jika Mark menolak untuk membatalkan agen pembunuhnya. Dia berargumen bahwa kedua negara akan mengalami banyak kerugian jika hal ini diumumkan ke publik. Dia menyarankan agar mereka membuat kesepakatan dan mengatakan agensi tersebut tidak tertarik kepada generasi masa lalu. Yongjun mengatakan bahwa jika mereka ingin membuat kesepakatan, Mark harus menghentikan operasinya. Mark mencoba bersikap keras, jadi Yongjun meminta untuk dihubungkan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Sementara itu, Frank akhirnya muncul di restoran Mi-hyun dan memesan makanan. Mi-hyun dengan cepat merasakan bahaya dan mencoba untuk mengirim pesan kepada Bongsuk agar tidak usah pulang dulu. Sayangnya, handphonenya Bongsuk mati dan dia tidak menerima pesan tersebut. Frank akhirnya masuk ke restoran tersebut dan dengan senang hati dilayani oleh Mi-hyun meskipun penuh dengan kewaspadaan. Sayangnya, Bongsuk akhirnya tiba di rumah dan Mi-hyun dengan cepat mencoba untuk memperlakukan Bongsuk seperti pelanggan yang lainnya, bukan sebagai anaknya. Episode ke-7 dimulai ketika Mi-hyun menyambut Bongsuk sama seperti klien atau pelanggan restorannya dan menawarkan untuk menyajikan makanan. Frank memulai percakapan dengan Bongsuk di restoran tersebut. Dia menyebutkan bahwa dia berasal dari Iowa dan Bongsuk yang tidak mengerti apa-apa menjelaskan bahwa dia tinggal di sana dan bersekolah di SMA Jongwon. Mi-hyun dengan hati-hati kemudian mengambil pistolnya lalu kemudian mewaspadai Frank. Di tempat lain, Yongjun memojokkan Mark. Dia menekannya untuk membatalkan misinya. Ini adalah momen yang menegangkan karena adegan terus berganti dari Frank yang berada di restoran Mi-hyun yang siap untuk melakukan aksinya membunuh Mi-hyun, sementara Mark mencoba untuk bernegosiasi di markas NIS. Yongjun masih berhubungan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok. Pada akhirnya, Mark mengirimkan pesan kepada Frank dan memintanya untuk membatalkan misi. Frank akhirnya melihat pesan tersebut tepat pada waktunya dan dia pun akhirnya membayar billing atas layanan yang telah diberikan oleh Mi-hyun. Berterima kasih kepada Bongsuk juga atas percakapan mereka dan dia pun akhirnya keluar. Mi-hyun pun akhirnya bergegas untuk segera menutup restorannya. Kembali lagi ke markas NIS, Mark meminta untuk berbicara secara off the record dan bertanya tentang perkembangan generasi selanjutnya. Yongjun menganggap pertanyaan ini ironik mengingat agensi Mark juga melakukan hal yang sama. Agensi Mark melatih anak-anak kecil ini dengan kemampuan dan menjual mereka ke negara lain untuk membuat kesepakatan. Sungguh tercela apa yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Mereka hanya memanfaatkan orang-orang ini untuk keuntungan mereka sendiri. Yongjun menyarankan Mark untuk mencoba menjaga proyek mereka agar tetap sederhana mengingat kemajuan teknologi di era ini. Dia berpendapat jika mereka mengetahui tentang Frank, siapapun yang memiliki keterampilan ataupun sumber daya ataupun motivasi yang tepat juga akan menemukannya. Kembali ke restoran Mi-hyun, Bongsuk akhirnya ditegur karena tidak membaca pesan di ponselnya. Meskipun Bongsuk mencoba untuk menjelaskan bahwa ponselnya lowbat, namun Mi-hyun tidak bisa menerima alasan tersebut. Bongsuk pun akhirnya kehilangan nafsu makan dan menuju ke kamarnya.
hatinya. Dia bertanya kenapa Mi-hyun begitu gelisah dan siapa itu Frank. Mi-hyun memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Bong-suk tersebut. Di sini kita juga akhirnya mengetahui tentang wanita yang terus diingat oleh Frank di klub jazz. Ternyata itu adalah ibunya, seseorang yang menyaksikan tentara menyeretnya keluar dari klub. Dia dibawa ke Amerika di mana dia dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bersama dengan anak laki-laki yang lainnya. Itu adalah situasi membunuh atau dibunuh dengan naluri bertahan hidup Frank yang membuatnya terus mengalami peningkatan. Dia ingat dengan jelas pada saat berlari di ladang jagung yang sangat luas, tentara menembakinya dan kehilangan anak laki-laki lainnya yang berada di dekatnya. Pada saat Frank berkendara di tempat persembunyiannya, Frank mengirimkan pesan untuknya untuk menghabisi target berikutnya, yang kebetulan adalah Ju-won. Mark benar-benar pembohong yang kejam. Perhatian Frank teralihkan dan hampir mengalami kecelakaan dengan busnya Gyedo. Gyedo melihat wajahnya dan dengan cepat membawa bus tersebut ke halte. Gyedo pun akhirnya mengusir penumpangnya dan mulai melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikemudikan oleh Frank. Beberapa insiden kecil terjadi selama adegan pengejaran mobil ini. Frank akhirnya berkendara di lapangan terbuka di antah berantah dan Gyedo mengikutinya. Soalnya Gyedo mengenali Frank sebagai orang yang membunuh ayahnya dan bertekad untuk membalas dendam. Frank bingung kenapa Gyedo mengikutinya dan menyerangnya. Gyedo kemudian menuntut untuk mengetahui alasan Frank membunuh ayahnya. Mereka kemudian berkelahi, tapi sayangnya Gyedo bukanlah tandingannya Frank dan akhirnya Gyedo pun mati. Setelah membunuh Gyedo, Frank pergi ke restoran Ju-won. Ju-won pada saat ini sedang menerima kiriman dan Frank melihat tanda terima tergantung di dekat kompor dan memutuskan untuk mengejarnya. Dia melakukan manuver berbahaya di sekitar area tersebut dengan menggunakan jalan pintas dan melihat Ju-won mengendarai sepeda motornya. Dia kemudian mulai menabraknya dan kembali ke tempat persembunyiannya. Untungnya Ju-won berhasil menahan truk tersebut dan keluar dari bawahnya. Begitu Frank memarkirnya, yang terjadi kemudian adalah salah satu adegan pertarungan terbaik dalam 7 episode awal ini. Ju-won ternyata memiliki kemampuan bertarung dengan sangat baik dan Frank tidak menyangka hal itu akan terjadi. Di akhir pertarungan, Ju-won berhasil membunuh Frank dan membuang file agen dengan membakar truk milik Frank. Sayangnya tidak banyak informasi yang berhasil dia dapatkan dari Frank, kecuali dia akhirnya juga mengetahui kalau SMA Jongwon juga dijadikan target. Ju-won yang berlumuran darah akhirnya kembali ke rumah dan kekhawatirannya terhadap keselamatan Hwiso semakin meningkat. Keesokan paginya, Mi-hyun mempersiapkan Bong-suk untuk menuju ke sekolah. Dia mengingatkan untuk tetap memegang teleponnya dan memastikan baterainya tetap ada dan segera merespon setelah Mi-hyun menghubunginya. Mi-hyun juga meminta Bong-suk untuk kembali ke rumah segera setelah sekolah selesai. Di sekolah, Il-won mencoba untuk memotivasi para siswa untuk memimpikan masa depan mereka yang lebih baik dan bekerja keras. Bong-suk bersikeras untuk tetap menggunakan ponselnya dan Hwiso mendukungnya ketika Gang-hun mencoba untuk mengumpulkan ponsel milik teman-teman sekelasnya. Gang-hun pun tidak punya pilihan lain selain membiarkan Bong-suk dan Hwiso tetap memegang ponsel mereka masing-masing. Gang-hun juga masih tetap terus diganggu oleh Kiso yang berniat untuk mengungkap identitasnya. Bong-suk pun akhirnya segera pulang ke rumah sambil memperhatikan supir baru yang menggantikan Gyedo. Seiring berjalannya waktu, Bong-suk akhirnya menjaga jarak dengan Hwiso. Meskipun itu menyiksa dirinya, dia tidak lagi tinggal setelah kelas selesai untuk menemani Hwiso latihan. Dia juga jarang berbicara dengan Hwiso. Sementara itu, para siswa lain sedang sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir mereka. Para orang tua, terutama Ju-won dan Mi-hyun, tetap waspada. Yong-jun juga tidak bisa tenang karena media memusatkan perhatian mereka kepada Korea Utara dan Korea Selatan. Satu hari sebelum ujian akhir, Hwiso memutuskan untuk menghubungi Bong-suk. Dia mengirimi Bong-suk pesan melalui SMS sambil menanyakan apa yang sedang dilakukan. Bong-suk tentu saja senang melihat SMS dari Hwiso, kemudian menjawab bahwa dia bersiap-siap untuk tidur. Rupanya, Bong-suk menyadari kalau Hwiso sebenarnya berada di sekitar rumah tersebut dan dia pun akhirnya membuka jendela lalu kemudian melihat Hwiso dari kejauhan sambil memintanya untuk menunggu dan kemudian Bong-suk akhirnya memilih terbang keluar dari jendela untuk menghampiri Hwiso. Mereka pun saling berbicara satu sama lain dan mengungkapkan hubungan mereka yang semakin menjauh. Ternyata Hwiso mengira Bong-suk ingin fokus belajar menghadapi ujian akhir dan Bong-suk pun akhirnya menjelaskan bahwa sebenarnya dia mengikuti peraturan ibunya untuk pulang lebih awal. Hwiso kemudian mengambil batu besar dan meletakkan di kakinya Bong-suk sebelum mengatakan apa yang sebenarnya, di mana Hwiso sebenarnya sedang merindukan Bong-suk. Bong-suk pun mengakui bahwa dia juga merindukannya. Lalu kemudian kebersamaan mereka akhirnya dihiasi dengan turunnya salju pertama di tahun tersebut. Keesokan harinya para siswa akhirnya mengikuti ujian akhir mereka yang kemudian menyisakan upacara wisuda. Sung-wook khawatir jika
ketika Il-hwan membutuhkan bantuan untuk mengamankan file siswa. Namun Il-hwan meyakinkan dirinya tidak membutuhkan bantuan. Di malam harinya, seseorang menyelinap ke gym dan bertingkah agak mencurigakan ketika mereka melihat sekeliling sebelum terpaku kepada tiang gawang bola basket. Keesokan paginya, para siswa senior berkumpul di gym untuk memulai tes kebugaran mereka. Il-hwan meminta para siswa untuk memberikan Hiso waktu untuk berlatih sendiri di salah satu sisi gym. Ketika para siswa yang lain sedang bermain, baut tiang bola basket mulai mengendur, dan ketika Hiso sedang berlatih, akhirnya tiang tersebut mulai terjatuh dan bersiap-siap untuk menimpa Hiso. Melihat kejadian tersebut, Bong-suk mencoba terbang ke arah Hiso untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa melakukannya karena kakinya masih terbebani samsaknya. Gang-hun berhasil menyelamatkan Hiso dengan menggunakan kecepatan supersoniknya. Sementara itu, Han Byul ternyata merekam semua kejadian tersebut dengan kameranya, dan Hiso akhirnya senang karena Gang-hun akhirnya memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Han Byul rupanya mengupload video tersebut secara online dan ternyata menjadi viral. Hal ini membuat masalah bagi NIS dan mereka mencoba untuk menghapus video tersebut secara online. Namun Yongjun berpendapat bahwa upaya mereka tidak ada gunanya karena proyek tersebut akhirnya sudah terungkap. Semua kerja keras mereka akhirnya sia-sia. Ju-won juga mendengarkan pelanggannya membicarakan tentang video viral tersebut. Mi-hyun juga memperhatikan timeline media sosialnya dan para orang tua mulai khawatir mengenai dampak yang akan mereka terima, terutama untuk anak-anak mereka. Sementara itu, Bong-suk merasa kecewa karena gagal menyelamatkan Hiso. Dia pun akhirnya memilih berlatih terbang di malam hari dan akhirnya Mi-hyun menemukannya. Mi-hyun pun mencoba meminta penjelasan dari Bong-suk mengenai apa yang dia lakukan. Bong-suk pun akhirnya dengan marah mengungkap bahwa karena Mi-hyun lah dia tidak mampu menyelamatkan Hiso. Ini adalah konfrontasi yang penuh dengan air mata sampai Mi-hyun akhirnya kehilangan kesabarannya dan memberitahu Bong-suk mengenai nasib atau kejadian yang telah menimpa ayahnya. Adegan tersebut kemudian beralih kepada Bong-suk yang menceritakan bagaimana ibunya memang tidak pernah berbicara tentang ayahnya selama ini. Dia juga tidak pernah memberitahunya bahwa mimpi yang berulang kali dialami oleh Bong-suk adalah kenangan. Itu adalah kenangan pada saat dia terbang ke langit ketika dia masih muda dan ayahnya memberikan selamat kepadanya. Episode ini berakhir dengan seorang tentara berjalan menuju ke tempat yang tampaknya seperti markas besar keamanan Korea Utara. Dia memberi hormat kepada atasannya yang sedang menonton video viral SMA Jungwon, lalu kemudian diberi perintah untuk pergi menuju Korea Selatan. Nah, itu dia keseluruhan cerita dari episode pertama sampai episode ke-7 untuk series Moving. Series ini disutradarai oleh Park In-jae yang merupakan sebuah series alih media atau adaptasi dari webtoon karya Kang Ful, yang mana ini merupakan nama pena dari Kang Do-young yang merupakan seorang seniman webtoon asal Korea Selatan dan menciptakan cerita tentang drama supernatural yang berkisah tentang 3 siswa remaja sekolah menengah beserta orang tua mereka. Sekarang kita bakalan membahas mengenai karakter-karakter yang bisa kita temukan di dalamnya. Yang pertama adalah Kim Bong-suk yang diperankan oleh Lee Jung-ha. Dia merupakan karakter protagonis muda dalam series ini, putra dari pasangan Lee Mi-hyun dan Kim Do-sik. Kim Bong-suk sendiri adalah siswa senior di sekolah menengah Jongwon yang memiliki kemampuan terbang yang masih sulit dia kendalikan, yang mana kemampuan ini sebenarnya diwarisi dari orang tuanya, yaitu Kim Do-sik. Tapi sadarkah kalian sebenarnya kemampuan super yang dimiliki oleh Bong-suk bukan hanya sekedar mampu terbang atau levitasi, tapi juga dia memiliki kemampuan super sensitivitas untuk panca inderanya, yang mana ini diwarisi dari ibunya. Hal ini bisa kita temukan di episode pertama di bagian paling awal ketika Kim Bong-suk terbangun dari mimpinya kemudian mencium aroma masakan dari Lee Mi-hyun. Padahal yang sedang dimasak oleh Mi-hyun pada saat itu hanyalah olahan makanan tahu yang belum diapa-apakan, masih baru dipotong. Kim Bong-suk juga dapat melihat dengan jelas Jang Hwi-so dari kejauhan melalui kamarnya, yang mana untuk manusia biasa, tentu saja hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Artinya selain penciuman, peningkatan sensitivitas penglihatan dari Kim Bong-suk juga sangat tinggi. Sementara untuk ibunya sendiri diperlihatkan memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Kita beralih ke Lee Mi-hyun. Ini adalah istrinya Kim Do-sik yang diperankan oleh Han Hyo-jo. Dialah pemilik restoran tonkatsu yang memiliki sensitivitas super terhadap panca inderanya, dan rupanya akan terungkap kalau dia adalah mantan analis intelijen NIS. Untuk NIS ini akan kita bahas di video pembahasan kita yang selanjutnya ya. Kemudian kita beralih untuk membahas Kim Do-sik, suami dari Lee Mi-hyun yang merupakan ayah dari Kim Bong-suk. Dia juga merupakan agen Black Operation NIS dengan nama kode Moon-san yang memiliki kemampuan terbang. Dan inilah yang selalu dilihat oleh Kim Bong-suk dalam mimpinya, yang mana sebenarnya itu merupakan kenangan. Dan beberapa kali karakter ini direferensikan melalui obrolan, dan yang paling menyentuh adalah di obrolan terakhir Mi-hyun dan Bong-suk ketika mereka terlibat pertengkaran.
sehingga Bong-sok mengungkapkan bahwa memang Mi-hyun selama ini tidak pernah menceritakan tentang ayahnya. Berikutnya kita beralih ke karakter favorit saya yang cantiknya Masya Allah, yang adalah Jang Hee-soo. Ini diperankan oleh Gu Yeon-jung dan merupakan putri dari Ju-won. Dia juga merupakan teman sekelasnya Bong-sok, siswa senior di SMA Jungwon, di mana dia memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif dan kekuatan super yang dia warisi dari ayahnya. Jang Ju-won sendiri merupakan pemilik toko ayam goreng yang memiliki kemampuan yang sama seperti anaknya, dan juga nanti akan terungkap kalau dia adalah mantan gangster yang menjadi agen NIS dengan nama kode Guru Yongpo dan menjadi rekannya Do-sik ketika mereka masih bekerja di NIS. Lalu ada Frank yang merupakan seorang pembunuh Amerika yang memiliki kemampuan penyembuhan regeneratif juga, dan dialah yang ditugaskan untuk mengejar para pensiunan agen NIS di bawah perintah CIA. Kemudian kita berkenalan juga dengan Lee Gang-hun yang diperankan oleh Kim Do-hun, yang mana dia adalah ketua kelas yang memiliki kekuatan dan kecepatan super yang dia warisi tentu saja dari orang tuanya. Namun sepanjang episode 1 sampai episode ke-7 belum terungkap apakah orang tuanya memiliki kekuatan super atau tidak. Orang tuanya bernama Lee Jae-man yang diperankan oleh Kim Sung-kyun. Dia membuka sebuah minimarket dan terlihat seperti menderita masalah kesehatan mental. Selain itu juga ada karakter Jeon Gye-do yang merupakan seorang aktor teater yang kemudian berubah menjadi supir bus yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik yang dia dapatkan tentu saja dari orang tuanya. Itu dia beberapa karakter utama yang diperkenalkan melalui episode 1 sampai episode ke-7 ini. Karena video ini akan kita bagi menjadi 3 bagian, maka untuk saat ini saya tidak akan memberikan lebih banyak detail tentang karakter-karakter dan alur cerita tersebut. Ada detail menarik yang sepertinya merupakan sebuah perubahan mendasar yang diterapkan untuk versi adaptasi dari webtoon ini, yaitu pada saat Kim Bong-sok di masa kecilnya mengidolakan sosok karakter manusia super yang dia lihat di TV yang memiliki kekuatan petir dan bisa terbang. Sebagai referensi saja, dalam komik webtoonnya, Bong-sok sebenarnya mengidolakan karakter Superman yang dia lihat di TV. Superman sendiri tentu saja merupakan karakter superhero dari barat yang lisensinya dipegang oleh DC Comics. Nama Superman dan The Flash sendiri akhirnya disebutkan di akhir episode ke-7 oleh pelanggannya Jang Ju-won pada saat mereka sedang menikmati santapan yang disiapkan dan menonton video yang sedang viral yang memperlihatkan aksi dari Gang-hun menyelamatkan Jang Hee-soo yang tentu saja mengungkap keberadaan manusia super di universe moving ini. Rutinitas Jang Hee-soo setiap pagi untuk berangkat ke sekolah tidak menggunakan transportasi, melainkan lebih memilih untuk berlari, dan dia menggunakan jas hujan yang berwarna kuning, yang mana ini merupakan penampilan yang langsung diambil dari komik webtoonnya. Adegan perkenalan Kim Bong-sok dan Jang Hee-soo sendiri diceritakan berbeda dengan di komik maupun di versi live action ini. Dalam versi live action series, mereka berdua pertama kali bertemu di bis. Sementara dalam komik, mereka berdua pertama kali berkenalan pada saat mereka bertabrakan di depan pagar sekolah yang menyebabkan mereka berdua akhirnya terlambat. Sementara adegan terlambatnya mereka berdua adalah adegan yang diadaptasi langsung dan sama persis seperti yang terjadi di komik. Satu hal yang berbeda yang sangat krusial juga diceritakan dalam series ini, yaitu pertama kalinya Jang Hee-soo menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Kim Bong-sok, yang malah ternyata justru lebih baik cara penceritaannya di live action series ini dibandingkan dengan di komiknya. Kalau di komik, Jang Hee-soo sudah curiga kepada Kim Bong-sok kalau dia memiliki kekuatan super, kemudian berusaha untuk membuntutinya, dan karena merasa kesal diejek oleh Jang Hee-soo, Kim Bong-sok menunjukkan kemampuannya dengan mengambang di udara. Sementara dalam versi series, kejadian ini berlangsung dibumbui dengan nuansa yang romantis di antara keduanya. Konsep manusia super yang diperlihatkan dalam moving ini sebenarnya juga sangat terasa terinspirasi dari konsep manusia super yang memiliki kekuatan super melalui genetika mereka yang kita kenal sebagai X-Men di Marvel Comics. Apalagi sekolah SMA Jungwon sangat identik dengan sekolah yang dibuat oleh Profesor X alias Charles Xavier untuk menampung dan melatih setiap anak yang memiliki gift atau anugerah kekuatan yang mereka miliki, namun mereka belum bisa mengendalikannya. Hanya saja perbedaannya, SMA Jungwon sebenarnya SMA yang sama saja seperti SMA pada umumnya. Meskipun terlihat jelas ada tujuan khusus kenapa sekolah ini mau menerima Jang Hee-soo ketika sekolah-sekolah lainnya tidak mau menerimanya lagi setelah insiden Hee-soo menghadapi 17 siswa pembuli di sekolahnya terdahulu. Masih banyak rahasia dan misteri yang belum terungkap di episode 1 sampai episode ke-7 ini, yang rasanya sayang kalau kita spoiler di video kali ini. Jadi nanti akan kita bahas di video pembahasan kita selanjutnya. Karena video ini durasinya sudah mencapai 1 jam lebih, maka kita akan melanjutkan pembahasan kita di konten yang selanjutnya. Karena episode ke-8 akan menghadirkan kisah flashback yang akan berfokus kepada Lee Mi-hyun dan semua karakter seangkatannya. Kalau kalian punya pendapat menarik tentang series yang satu ini, silahkan jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian yang sudah menonton sampai habis, dan juga terima kasih banyak
buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. So it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.